Presiden Prabowo Subianto setuju pembentukan tim investigasi independen untuk menyelidiki kerusuhan di balik aksi demo pada akhir Agustus lalu yang menewaskan 10 orang. Kendati sudah ada restu 6 lembaga HAM, tetap membuat tim pencari fakta sendiri. Gedung DPR dibakar. Ini tindakan-tindakan makar, ini bukan penyampaian aspirasi. Semua aparat negara akan selidiki siapa yang bertanggung jawab. Presiden Prabowo Subianto menyebut ada dugaan makar dalam aksi kericuhan saat demonstrasi akhir Agustus lalu. Pernyataan ini memicu desakan untuk membentuk tim investigasi independen dari sejumlah tokoh untuk mengungkap pihak yang memiliki agenda lain dan menurunkan gejolak publik. Kamis malam, usai bertemu dengan tokoh-tokoh dari Gerakan Nurani Bangsa di Istana Kepresidenan, Presiden Prabowo memberikan lampu hijau untuk dibentuknya tim investigasi independen kericuhan aksi demonstrasi pada akhir Agustus 2025. Perlunya dibentuk komisi investigasi independen terkait dengan kejadian Prahara Agustus beberapa waktu yang lalu yang menimbulkan jumlah korban jiwa, korban kekerasan, luka-luka dan seterusnya yang cukup banyak. Presiden menyetujui pembentukan itu dan detailnya tentu nanti pihak istana akan menyampaikan bagaimana formatnya. Wakil Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Kodari menyebut salah satu alasan Prabowo menyetujui dibentuknya tim investigasi independen adalah sebagai bentuk komitmen Prabowo terkait pernyataannya untuk mengusut tuntas secara transparan. Beberapa pada akhir bulan Agustus ada unjuk rasa, tetapi juga ada perusuh ya, dan dua itu memang yang harus dibedakan. Apa yang terjadi itu memang harus diperjelas. Sekaligus itu nanti juga akan menjawab pertanyaan dari publik, dari masyarakat, dan termasuk dari adik-adik kita mahasiswa ya, bahwa memang Pak Prabowo betul-betul ingin agar proses ini diusut dengan setegas-tegasnya. Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia mengapresiasi sikap Prabowo menyetujui pembentukan tim investigasi independen, tetapi dalam pelaksanaannya harus dikawal. Harus dipandang sebagai satu komitmen pertanggungjawaban negara melalui seorang presiden. Kemudian pembentukan tim investigasi independen ini perlu dilakukan untuk mengungkapkan fakta dan kebenaran apakah betul terjadi dugaan keterlibatan anggota militer baik dari TNI ataupun BAIS sehingga memenuhi persyaratan terjadinya dugaan pelanggaran berat hak asasi manusia. Kendati sudah ada restu pembentukan tim investigasi, 6 lembaga hak asasi manusia yakni Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, Ombudsman, Komisi Nasional Disabilitas dan LPSK berinisiatif tetap membentuk tim independen pencari fakta sendiri. Tim ini akan bergerak paralel dengan tim investigasi bentukan pemerintah. Selain mencari fakta-fakta adalah bagaimana menggali sejumlah informasi terkait dengan situasi korban, apa yang sudah dilakukan pemerintah dan apa nantinya yang harus kami rekomendasikan untuk mendorong adanya keterbukaan terkait kebenaran, keadilan, pemulihan bagi para korban. Jadi karena kewenangan masing-masing lembaga HAM ini berbeda, tentu disitulah justru kekuatan tim ini nantinya karena akan saling melengkapi